Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman summa ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang muharramat istihana biha kasir minan nas, tentang perkara-perkara yang diharamkan yang dianggap remeh oleh sebagian manusia. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampai pada di antara perkara yang sering diremehkan, padahal ini adalah perkara yang haram, yaitu ityanul mar'ah biduburiha, mendatangi istri lewat duburnya, lewat bagian belakang, atau yang kita kenal dengan bimaudhi'i khurujil ghaid, tempat untuk keluarnya kotoran. Nah, ini yang terlarang. Dan kemarin telah disampaikan larangan-larangan tersebut ada di dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Rasul mengatakan man'unun man atamra'a biduburiha, telah dilaknat orang yang mendatangi wanita dari duburnya. Ini ada dalam riwayat Imam Ahmad. Begitu pula di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul pun mengatakan man ata ahidhan abi imra'atan fi duburiha au kainan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi wanita yang haid atau seorang wanita dari arah duburnya, atau dia mendatangi kahin, mendatangi dukun, maka dikatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian orang yang kemudian mereka memanfaatkan dalil di dalam ayat Quran untuk melegalkan perbuatan dosanya tersebut. Ada sebagian orang beranggapan tenang, ini sebenarnya nggak berdosa katanya. Kenapa? Hak suami untuk mendatangi istrinya pada apa saja. Dalil mereka adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-223. Di sana mereka mengatakan
Firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsun lakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang buat kalian. Fatu harsakum anasyitum. Maka datangilah ladang-ladang kalian itu sebagaimana yang kalian kehendaki. Maka dalil itu dijadikan dalil oleh mereka orang-orang yang membolehkan mendatangi wanita pada bagian belakangnya. Tapi ini keliru. Kenapa? Kalimat ini sudah diterangkan oleh para ulama bahasanya ayat ini tidak berkaitan tentang kebolehan untuk mendatangi wanita pada tempat yang di belakang. Tidak boleh. Kenapa? Karena Quran itu butuh penjelas. Dan hadis Rasul menjelaskan hukum asal mendatangi wanita dari arah mana saja boleh. Di tempat apa saja boleh. Kan begitu? Sampai kemudian ada larangan dari Rasulullah SAW. Maka inilah yang menjelaskan. Anda mendatangi istri Anda dari arah mana saja silakan. Tapi tetap pada tempat yang memang sudah selayaknya untuk didatangi. Yaitu tempat keluarnya anak. Dan itulah yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dari sini pun kita mengetahui kemarin bahasanya wa min asbabi hadikil jarimah adukul ila hayati zaujiyah. Di sana diterangkan dan di antara sebab-sebab kejahatan ataupun dosa yang masuk dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan suami dan istri yang an-nadifah, yang bersih. Ini dosa ya. Dosa yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga kaum muslimin. Yaitu diterangkan bimaurusati jahiliyah qadirah min mumarrasati syadah. Di antaranya adalah yaitu dengan mewarisi adat-adat jahiliyah yang kotor. Jadi kalau orang mendatangi istrinya bukan pada tempat yang semestinya, maka itu adalah adat jahiliyah. Karena orang jahiliyah dahulu mereka memperlakukan wanita itu sesuka hati mereka. Mau mendatangi pada manapun mereka membolehkannya. Dan ini perkara yang sudah banyak terjadi zaman dahulu. Tapi kemudian dilarang oleh Islam. Karena ini adalah perkara yang termasuk perbuatan dosa dan perkara yang kotor. Ini diantaranya min mumarrasati syadah muharramah. Di antara perbuatan-perbuatan yang menyimpang lagi diharamkan. Audakirah mali'ah. Atau ini adalah yaitu termasuk yang akan menjadikan pikiran yang menyimpang. Ingatan yang menyimpang. Bilaqtatin min aflamil fahisyah. Dengan sebab adanya gambaran dari film-film yang keji. Film-film yang jorok. Jadi wanita itu didatangi bukan pada tempat yang semestinya. Itu adalah penyimpangan yang terjadi di dalam rumah tangga. Dengan sebab warisan adat jahiliyah. Satu itu. Yang kedua, ini diantaranya adalah perbuatan yang menyimpang. Ini perbuatan yang menyimpang. Kalau orang yang bahasa kasarnya, pemikirannya waras, pemikirannya baik, maka dia tidak akan berpikir seperti itu. Dia akan mencari tempat yang benar sesuai dengan syariat lagi bersih. Lalu kemudian dikatakan pula termasuk kenapa orang menyimpang seperti itu biasanya karena terpengaruh dengan pikirannya dengan sebab banyak menonton film-film yang di sana itu film-film fahisyah. Film-film yang mengajarkan tentang zina dan sebagainya. Ya. Dunat taubah ilallahi azza wa jalla, dengan tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya penyimpangan ini dengan sebab akibat pengaruh film yang dia tonton dengan tanpa ditobati. Dia menonton film yang jelek, kemudian dia tidak mau bertobat dari film tersebut. Wa minal maklum, dan sudah dimaklumi, anna hadal fi'la muharramun, sungguhnya perbuatan ini diharamkan, hatta lawafaqat tarfan, walaupun ini disepakati oleh dua orang.
oleh dua pihak. Jadi walaupun suaminya pengen, istrinya mau, itu tetap haram. Ya. Kenapa? Fa inna taradi anal haram la yasirruhu halal. Ini satu kaidah. Kaidah yang besar. Sesungguhnya keriduan atas perkara yang haram itu tidak menjadikan halal. Saling ridho pada perkara yang haram itu tidak menjadikan halal. Contoh orang berzina. Orang berzina apakah dengan sebab misalkan kedua-duanya sama-sama suka atau tidak, maka tetap hukumnya haram. Atau seperti riba. Walaupun dua-duanya sama-sama ridho, saya hutang 5 juta, saya kembalikan 6 juta. Saya ridho menambahkan 1 juta. Karena merasa ditolong, diberikan pinjaman 5 juta. Maka itu tetap dikatakan riba dan hukumnya haram. Jadi yang namanya keriduan itu tidak menjadikan hukum itu berpindah dari yang haram menjadi halal. Dari yang haram menjadi mubah. Tidak bisa. Jadi jangan sampai orang itu kemudian mengaitkan antara hukum yang sudah jelas dengan keriduan. Ya. Kan sekarang banyak orang yang kemudian terjatuh dalam riba alasannya kan yang penting sama-sama ridho. Ya, ini juga nanti akan sama diantaranya orang yang ketika dia melakukan satu amalan yang sudah diharamkan alasannya karena yang penting niatnya baik. Juga banyak. Alasannya innamal a'malu biniat. Hanyalah amal itu tergantung daripada apa? Niat. Maka mereka beranggapan kalau niatnya baik, amal yang jelek pun menjadi baik. Seperti yang pernah saya sampaikan ketika ada seorang yang ketika ditanya kenapa Anda ini kemudian sampai melakukan perbuatan keji, yaitu Anda jajan dengan wanita malam. Jawabannya sederhana. Dia mengatakan, ya saya niatnya menolong. Kalau saya tidak begitu, dia dapat makan dari mana? Kan heran. Alasannya menolong. Ya. Yang seperti ini keliru. Sesuatu yang haram. Kemudian datang keriduan. Itu tidak menjadikan halal. Ya, tidak menjadikan halal. Perbuatan zina, dua-duanya ridho. Haram tetap. Tidak bisa menjadi halal. Perbuatan riba, dua-duanya. Kemudian misalkan, ya, ridho tetap tidak bisa menjadi halal. Semua yang berkaitan dengan perkara yang haram, itu tidak bisa menjadi halal hanya dengan sebab unsur keriduan. Tidak bisa. Ya, itu kaidah yang harus kita pahami diantaranya. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka selanjutnya yang perlu kita bahas, dan ini perkara yang haram, tapi sering diremehkan oleh sebagian orang, yaitu andamul adli bainaz zaujat. Tidak adanya keadilan di antara istri-istri. Nah ini, ya mungkin ada yang bertanya, Ustadz buat apa ngebahas itu, orang saya belum poligami kok. Ini kan berkaitan tentang orang poligami. Ikhwah, syariat itu harus disampaikan walaupun kita belum melakukan. Sebagai contoh begini, ini banyak orang yang kadang protes karena masalah poligami itu sensitif. Terutama untuk para wanita. Ketahuilah oleh kita, ketika orang membahas poligami, pada prinsipnya itu hanya sebatas syariat. Adapun Anda mempraktikkan jika Anda mampu. Anda tidak mampu, jangan dipaksakan. Jadi jangan kemudian kita itu memaksakan sesuatu yang kita belum mampu. Akan tetapi juga jangan sampai mengatakan, nah saya tidak akan melakukan itu. Maka tidak perlu dibahas. Ya perlu dibahas. Contoh begini, kita belum mampu, kita orang yang belum memiliki biaya untuk naik haji. Apa enggak boleh kita membahas tentang kitabul haji? Apa enggak boleh kita membahas tentang kitabul jihad? Kitab tentang haji, kitab tentang jihad. Padahal kita belum jihad. Kan al-ilmu qabla al-qaul amal. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Maka pembahasan ini pun disampaikan oleh beliau. Itu tujuannya adalah agar kita paham kalau suatu saat Allah takdirkan. Saya bilang takdirkan.
Kenapa? Yang namanya poligami itu takdir Allah, ikhwah. Sehebat apapun seorang suami menginginkan untuk menikah lagi, mati-matian dia. Dia kerja keras mengumpulkan harta biar dia bisa dapat istri 1, 2, 3, 4 misalkan. Mati-matian dia. Kemudian minta izin orang tua dan sebagainya. Sampai ribut dengan istrinya. Kalau Allah mentakdirkan nggak jadi nggak? Tidak akan jadi. Makanya para wanita tenang saja. Sehebat-hebatnya suami ya mencari tipu daya, pengen poligami. Kalau Allah mentakdirkan tidak jadi ya tidak jadi. Tapi juga jangan salah. Walaupun suaminya kelihatan anteng-anteng aja tenang. Tiba-tiba Allah mentakdirkan dia poligami. Ya bisa jadi poligami. Karena itu adalah berkaitan dengan takdir. Jadi dalam masalah ini sikapi biasa. Jangan dipaksakan. Dan juga jangan dikhawatirkan. Nah, pembahasan seperti ini ya, hanya disampaikan. Walaupun tidak setiap mustami saya yakin poligami. Dan saya yakin kalau di sini rata-rata nggak poligami kan. Kita masih monogami ya. Insya Allah. Tapi nggak apa-apa kan ngebahas ini ya. Kalau hanya begini ya harus dibahas ya. Masa kemudian diberhentikan. Kita lihat di sini. Adamul adli baina zaujat, tidak adanya keadilan di antara para istri. Maka di sana dikatakan mimma wasanallahu biki fi kitabikil aziz. Dan di antara yang Allah wasiatkan tentang masalah istri-istri ini di dalam kitabnya yang mulia adalah al-adla bainaz zaujat, yaitu berlaku adil di antara para istri. Berlaku adil di antara para istri. Ya, adil di antara para istri. Ya, walaupun kemudian ini khilaf, apakah adil itu syarat awal atau enggak? Karena kan sulit orang mengatakan adil kalau kemudian dia belum memulai kan, belum melakukan, taunya adil dari mana? Akan tapi yang jelas, Anda tidak akan membahas itu, hanya membahas seandainya Allah takdirkan. Ada salah satu di antara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah untuk menambah pasangannya, maka hendaknya berlaku adil di antara pasangan tersebut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Berulang kali anak katakan, jika Allah mentakdirkan. Karena tadi seperti orang juga menikah dengan istri pertama kan karena takdir Allah. Berapa banyak orang yang sudah pengen nikah tapi nggak nikah-nikah? Banyak? Banyak. Ketika Allah mentakdirkan dia, diberikan oleh Allah SWT amanah, istri lebih dari satu. Maka di sana, hendaknya dia berlaku adil di antara istri-istrinya tersebut. Karena banyak orang yang kemudian dia poligami motivasinya ya hanya ingin menambah, bisa jadi hanya kebanggaan. Setelah itu dia tidak mau memenuhi hak istrinya. Banyak di antara keadilan yang Anda lihat di sini, ketika orang poligami ini banyak yang tidak adil di antara istrinya. Ya, di keadilan awal itu dilihat dari status saja. Contoh status. Yang satu istri pertama resmi, yang kedua resmi enggak? Kebanyakan siri. Idealnya kalau dia berani yang pertama asli dengan ya resmi, ini pun resmi, legal, sama-sama legal. Harusnya begitu. Itu dari pertama saja. Belum ada masalah mabitnya, bermalamnya. Belum masalah nafkahnya. Belum masalah yang lainnya. Tapi ingat, keadilan itu yang berkaitan dengan hak-hak tidak berkaitan tentang rasa. Tidak berkaitan dengan hati. Karena hati akan sulit untuk tidak cenderung pada salah satunya. Mesti akan ada kecenderungan. Entah banyak ataupun sedikit, mesti ada kecenderungan. Makanya di sini Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Maka di sana dikatakan bahasanya engkau wahai Nabi Muhammad, engkau wahai kalian, manusia tidak akan bisa untuk berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian menginginkannya. Maka falatamilu kullamail, janganlah kalian kemudian cenderung ya dengan penuh kecenderungan fatadaruha kal mu'allaqah, dan membiarkan yang lainnya seperti yang tergantung. Cenderung dengan sebagian, yang lainnya dibiarkan tergantung.
Ini banyak kejadian orang ketika dia poligami, maka dia cenderung dengan salah satu dari istrinya sehingga yang lain diabaikan. Nah ini termasuk perkara dosa yang kadang diremehkan oleh sebagian ikhwan. Yang mereka hanya termotivasi semangat untuk poligami, tapi tidak semangat menuntut ilmu tentang poligami. Coba kalau nggak percaya buktikan berapa banyak orang itu ketika poligami ngerti nggak tentang fikih poligami. Karena yakin banyak yang belum paham tentang fikih poligami. Atau barangkali pernah dibahas nggak fikih poligami? Pernah dibahas belum? Belum kan? Nah begitu kemudian orang itu menambah. Terkadang dia belum siap. Terkadang dia belum tahu tentang bagaimana caranya poligami yang syar'i. Nah oleh sebab itu maka tidak boleh menggantung salah satu dari istrinya. Wa entusliku wa tattaqu, dan jika kalian berlaku islah alias mengadakan perbaikan, wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah, fa innallaha kana ghafurur rahima, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ketika engkau sudah memperlakukan salah satu dari istrimu tidak adil, kemudian engkau itu bertobat kepada Allah, engkau mengadakan perbaikan, dibetulkan perlakuan dia terhadap istri-istrinya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni perilaku yang sudah dia lakukan, kesalahan yang telah dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, insya Allah Allah akan menjadikan kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Itu jika kita mau bertobat dari kesalahannya. Kemudian dikatakan fal adlul matlub, maka keadilan yang dituntut itu adalah wa an ya'dila fil mabit, yaitu adil di dalam mabit, adil di dalam bermalam. Di sini 5 hari, di sini 5 hari. Di sini 7 hari, di sini 7 hari. Beda kalau kemudian pas hari pertama. Ketika dia menikah dengan istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat, maka malam pertama tergantung status dari istrinya tersebut. Kalau istrinya gadis, maka dia kemudian 7 hari bermalam di istrinya pertama itu. Kemudian kalau dia dapat istri keduanya itu adalah seorang janda, maka bermalam di istrinya itu adalah 3 hari. Ya, jangan sampai kemudian kebablasan, mau janda, mau gadis 7 hari. Jangan. Ada aturannya. Ya, yang seperti ini tuh ada aturannya. Ini mabitnya, bermalamnya. Kalau kemudian siang harinya Anda berbeda waktunya pun tidak apa-apa. Barangkali antum lihat ketika di dalam kitab Yaum fi Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu diterangkan bagaimana Rasul itu yang hidup bersama dengan Rasul istrinya 9. Gimana coba bayangkan Rasul membagi hari-harinya. Para istri Rasul itu mengatakan bahasanya mereka tidak pernah kehilangan Rasul sehari pun. Kalimatnya tidak pernah kehilangan Rasul sehari pun. Makanya idealnya orang poligami itu adalah dalam satu wilayah. Dalam satu kota. Kenapa? Rasul itu, istrinya itu nggak ada yang pernah kehilangan Rasul dalam satu hari. Loh kok bisa? Padahal istrinya 9. Coba kalau di sini 1 hari, ketika putaran 9 hari balik lagi, berarti istri ini kehilangan 8 hari kan? Baru ketemu suaminya lagi, hari ke-9-nya lagi. Hari pertama, kedua, tiga, sampai hari ke-9. Hari ke-10 balik lagi ke sini. Zaman kita sekarang banyaknya begitu kalau poligami. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi istri-istrinya ini kehilangan suaminya. Tapi Rasul, wallahu a'lam, yang Anda baca dalam kitab tersebut adalah beliau itu setiap hari berkunjung ke istri-istri beliau. Jadi ketika giliran Ibunda Aisyah, maka kemudian ba'da asar beliau berputar. Ba'da asar kemudian berputar ke istri-istri beliau. Jadi ada waktu 1 hari itu untuk berputar mengunjungi istri-istri beliau. Dan beliau akan berhenti di waktu di sana beliau akan menginap. Ketika waktunya bagian Ibunda Hafsah, maka berhenti di Hafsah. Putaran terakhir. Berhenti di situ. Ketika bagiannya Ibunda Zainab, dia berhentinya di Ibunda Zainab. Makanya pantas kalau tiap hari istri Rasul nggak pernah kehilangan Rasul. Wong ini mah poligami, ini 5 hari, ini 5 hari. Lama.
Bayangkan ketika punya anak, ikhwah. Anak kita akan merindukan kita ketika kita sehari pun tidak ketemu dengan mereka. Makanya jangan heran kalau kemudian ada orang yang ketika poligami, orang lain seolah-olah melihat kok ada orang poligami kok bisa tiap hari ketemu. Barangkali dia mempraktikkan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bayangan kita kan poligami, apalagi poligami enaknya dengan beda kota. Alasannya apa? Biar nggak ribut terus, ya. Makanya dipisahkan dengan kota yang jauh. Ini seminggu, itu kasihan, wah, lama itu. Apalagi kalau kemudian istri kita misalkan punya anak kecil-kecil. Bayangkan oleh kita. Mereka akan merindukan bapaknya. Ya. Jadi seperti itu. Diajarkan oleh Rasulullah SAW sehari itu nggak pernah ketinggalan. Mesti berkunjung ke setiap istrinya. Bahkan dalam keterangan lain. Terkadang Rasul itu mengadakan ya, tarbiyah. Satu hari itu di tempat yang di sana dia bermalam. Nanti istri yang lain kumpul ke situ. Nah, bagaimana bisa tarbiyah kalau luar kota semua? Kan begitu kan? Nah, ini agak sulit. Nah, ini contoh. Ini adalah ilmu tentang poligami. Makanya pantas adil di dalam mabitnya. Begitu pula wa an yakuma likulli wahidatin bihaqqiha fin nafaqah. Begitu pula hendaknya dia menegakkan setiap salah satu dari para istrinya itu dengan haknya masing-masing di dalam masalah nafkah. Dalam masalah nafkah diberikan dengan adil. Adil itu bukan bagi rata. Orang berkata adil bagi rata. Enggak, keadilan itu bukan bagi rata. Adil itu adalah wad'u syai' fi makanihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Kalau kita ini dikatakan adil, anaknya misalkan istri kita. Yang pertama anaknya 10. Yang kedua anaknya 2. Maka nafkah untuk istri pertama lebih banyak dibandingkan nafkah istri kedua. Kalau kemudian diratain, saya mau adil Ustaz. Ini sejuta, ini sejuta. Ya tekor. Istri pertama nanti akan kekurangan. Ya. Jadi dia harus adil. Lihat kondisi istrinya. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Tergantung kebutuhan mereka. Dikatakan adil jika kita ini memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan sampai kemudian kesalahan. Atau misalkan yang ini anaknya 5 tapi udah pada kerja. Yang ini anaknya 3 masih sekolah semua. Otomatis kebutuhan untuk ini lebih besar. Ini juga beda cerita. Nah, itulah yang berkaitan tentang keadilan dalam masalah nafkah. Begitu pula wal kiswah. Walaisal adlu fil mahabbatil qalbi. Begitu pula di dalam masalah kiswah. Pakaian. Pakaian pun harus adil. Bukan berarti kemudian harus kembaran. Bukan. Istri ini diberikan warna ungu, ini warna ungu. Biar ketemu jejeran sama-sama warna ungu. Tidak mesti. Maksudnya ini butuh pakaian, ini butuh pakaian. Berikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu kemudian dikatakan walaisal adlu fi mahabbatil qalbi. Dan bukanlah keadilan itu adalah pada apa? Pada kecintaan hati. Enggak. Kecintaan hati itu tidak bisa dipaksakan. Hati kita ini punya kecenderungan berbeda. Bagaimana Rasulullah SAW lebih cenderung dengan ibunda Aisyah. Seandainya ada ibunda Khadijah, tentu Rasul lebih cenderung pada ibunda Khadijah. Kalau orang yang kemudian menuduh Rasul, bahasanya Rasul cenderung pada ibunda Aisyah dengan sebab mudanya. Maka ini tidak tepat. Bahkan dikatakan keliru. Kenapa? Karena justru ibunda Aisyah lebih cemburu dengan ibunda Khadijah. Dan kecenderungan hati itu, ikhwah, tidak bisa dipaksakan. Walaupun misalkan ada seorang istri, ya, yang satu istri tua, yang satu istri muda, belum tentu suami itu akan cenderung dengan istri muda terus. Bisa jadi dia cenderung istri tua. Atau dia istrinya 3, 1, 2, 3, 4. Bisa jadi dia cenderungnya pada istri kedua, bukan yang keempat. Kenapa? Hati manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta itu adalah anugerah Allah. Karena kecenderungan itu karena Allah yang memberikannya. Makanya kan cinta yang menjadikannya siapa? Allah. Lihatlah ketika berkaitan tentang ayat-ayat nikah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antaranya wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah menjadikan di antara kalian adanya kecintaan dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan, kasih sayang itu Allah yang memberikan. Bagaimana seorang suami mencintai istrinya? Bagaimana istri mencintai suaminya? Suami menyayangi istrinya, istri menyayangi suaminya. Itu anugerah dari Allah. Karena berapa banyak orang, walaupun dia pacaran lama, dia kemudian pilihan sendiri, dianggap sebagai pasangan yang ideal. Begitu dia sudah menikah, ternyata cintanya pudar. Karena cintanya sudah Allah cabut. Jadi cinta itu anugerah dari Allah. Allah yang memasukkan kecintaan pada hati manusia. Ya, makanya mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Kan di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di antaranya Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu cinta kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan cinta kepada amal yang akan mendekatkan aku kepada kecintaanmu. Ini hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim kalau tidak salah. Ya. Bagaimana Rasul meminta kepada Allah diberikan kecintaan agar bisa mencintai Allah, agar bisa mencintai orang yang mencintai Allah, agar bisa mencintai amalan yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa mencintai itu adalah anugerah dari Allah. Kita cinta dengan majelis ilmu, kita cinta untuk ibadah, kita cinta dengan kebaikan, itu dari Allah datangnya. Seandainya bukan Allah yang memberikan cinta tersebut, maka kita tidak bisa duduk di dalam majelis ilmu. Maka jika cinta itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah. Kalau lihat misalkan suami sudah mulai pudar kecintanya pada Allah, pada istrinya. Istri minta sama Allah, ya Allah berikan kecintaan lagi kepada suami, kepada dirinya. Begitu pula kalau seorang istri sudah mulai pudar cintanya pada suami, minta sama Allah agar istrinya kembali mencintai suaminya. Karena cinta itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah seperti itu ikhwah, kita tidak akan pernah merasa khawatir dengan pasangan kita. Kenapa? Karena kita tahu yang bisa memberikan kecintaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mas selalu was-was, khawatir dengan cinta suaminya. Akhirnya seorang istri rela nyari dukun. Nah ini agar apa? Agar suaminya kepelet ya. Kenapa? Biar cinta terus. Atau seorang suami kemudian mati-matian dia itu mempertahankan istrinya. Walaupun istrinya nusyud, walaupun istrinya itu durhaka, dia tetap pertahankan apa? Saking jatuh cintanya. Saking cinta matinya dia. Ini pun kesalahan. Cinta yang sebenarnya adalah ketika cinta itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, tidak boleh kemudian cinta kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini pun dikatakan li'anal abda la yamlikuha, karena sungguhnya seorang hamba tidak memilikinya. Seorang hamba tidak akan memiliki kecintaan di dalam hatinya. Dia tidak akan bisa berlaku adil di dalam masalah cinta. Kecintaan seorang hamba itu tidak bisa dibagi rata secara adil pada istri-istrinya, tidak bisa. Mesti dia akan memiliki kecenderungan pada salah satunya. Lalu kemudian dikatakan wa ba'dun nas, dan sebagian manusia inastama'a indaku aktsaru min zaujatin yanhazu ila wahidah, dan sebagian manusia apabila berkumpul padanya banyak dari istri, dia memiliki istri lebih dari satu, maka yanhazu ila wahidah, terkadang dia itu cenderung kepada salah satunya. Wa yumhilul ukhra, dan kemudian dia pun mengabaikan atau membiarkan yang lainnya. Istrinya dua, cenderung pada satu saja. Akhirnya ditinggal. Yang satunya ditinggal. Wah, Masya Allah. Kalau datang ke sini, betah sekali.
Sampai akhirnya kemudian giliran di sini dilewat. Nah, ini tidak boleh, Pak. Walaupun kita sangat cinta dengan salah satu istri kita, tidak boleh pas bagian mabit ditinggal, tidak boleh. Misalkan kita jatahnya 1 hari sekali ya. 1 hari sekali gantian. Atau 2 hari sekali gantian. Maka ketika sudah jadwalnya pindah, ya pindah. Walaupun kita masih kangen dengan sini. Ya. Nah seperti itu. Kegambar nggak kira-kira? Nggak kegambar karena belum ngalami kan? Ya itu masalahnya. Susah digambarkannya seperti apa. Tapi ya seperti itu. Ada pernah satu cerita dari salah satu ikhwan. Ustaz, dulu saya itu kenapa menikah lagi? Itu karena kecenderungan pada istrinya itu yang dulu, yang pertama berarti kan, itu sudah mulai pudar. Sudah mulai luntur cintanya pada istri yang pertama itu. Dulunya, sebelum dia nikah itu. Dia pada istri yang pertama. Dia nikah itu udah mulai luntur. Makanya dia nikah lagi dengan istrinya yang kedua. Istri yang kedua lebih segala-galanya. Tanda petik secara dunia. Lebih cantik, lebih muda, lebih pokoknya lebih. Tapi herannya setelah menikah katanya. Setelah menikah itu luar biasa. Begitu dia giliran di istri kedua, rindu pengen dengan istri pertama. Begitu datang di istri pertama, rindu dengan istri kedua. Akhirnya selalu rindu dengan dua-duanya. Masya Allah. Ya, kalau kita kan belum ngalami ya. Udah ngalamin belum? Belum. Ah, Masya Allah ya. Jangan dibayangkan dulu. Ya, jangan. Itu bilangnya begitu ternyata. Merasakan seperti itu. Akhirnya kecintaan itu muncul lagi. Herannya, justru dia semakin cinta dengan istri pertamanya setelah menikah dengan istri kedua. Ya. Dulu anak nggak percaya. Benar tak seperti itu. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Ternyata memang begitulah manusia. Kecenderungan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia akan sulit untuk melepaskannya. Maka untuk berlaku adil dalam masalah perasaan tidak bisa. Lalu kemudian dikatakan yang penting kita itu kemudian tidak terlalu cenderung sehingga kemudian mengabaikan yang lainnya. Itu yang tidak boleh. Fayabitu inda wahidatin aksar. Sehingga kemudian gara-gara dia cenderung dengan salah satu dari keduanya. Maka fayabitu inda wahidat. Kemudian dia bermalam di salah satunya aksar lebih banyak. Gara-gara cenderung dengan ini, maka mabitnya lebih banyak dibandingkan ke sini. Bermalam di sini lebih lama. Ketika dia tinggal di sini lebih lama dibandingkan dengan ini yang tidak boleh. Masalah apanya? Mabitnya ikhwah. Masalah bermalamnya. Masalah bermalamnya. Jadi anak anjurkan kalau antum itu poligami, maka jangan kemudian begitu satu hari pleng tinggal, ini nggak didatangin, mampirlah satu kali. Begitu terus bergantian, maka istri antum tidak akan pernah merasakan kehilangan antum sehari pun. Ya, sehari pun. Ya, Ustaz belum bisa dipraktekkan. Ya, jangan dipraktekkan kalau belum bisa. Kan ide amartukum bisyai, mastata'tum, jika aku perintahkan kalian pada sesuatu, maka semampu kalian. Dan ini belum sanggup, ya jangan. Sama seperti orang yang kemudian dia belum sanggup untuk berhaji, dipaksakan. Itu juga jangan. Lalu kemudian kita lanjutkan. Ayuntiku alaiha. Atau dia berinfak kepadanya. Wayadarul ukhra, dan dia membiarkan yang lainnya. Berinfak, memberikan nafkah, yang ini nggak dikasih infak. Yang ini nggak dikasih nafkah. Ini dikasih nafkah banyak, ini nggak dikasih nafkah. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian dikatakan wahada muharramun, dan ini diharamkan. Wa huwa ya'ti yaumal qiyamah bihalin ja'a wasfu'a an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan yang sebagaimana telah datang pensifatannya sebagaimana dari hadis Abu Hurairah. Kalau dia cenderung pada salah satu istrinya, maka dia akan datang pada hari kiamat keadaannya sebagaimana yang digambarkan dalam hadis Abu Hurairah. Bagaimana? Di sana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man kanat lahu imra'atani, barang siapa yang dia memiliki 2 istri. Pamala ila ihdahuma,
kemudian dia mail, kemudian dia cenderung pada salah satu dari keduanya. Ja'a yaumal qiyamah wa syikkukum ma'il. Maka dia akan datang pada hari kiamat, sedangkan sebelah badannya itu menjadi doyong, alias menjadi apa? Menjadi apa istilahnya? Miring, miring, yang menjadi miring, jalannya miring, ikhwan. Nah itu kalau tidak adil. Jadi ini sampai datangnya wa'id, ancaman dari Allah, itu menunjukkan ini dosa besar. Ya, kan kemarin sudah disampaikan, bahasanya di antara tanda dosa besar kan, pertama nafil iman, meniadakan keimanan. Masih ingat kan? Yang kedua adanya had, adanya hukuman di dunia. Orang mencuri, potong tangan. Orang berzina, bunuh. Ya, kalau dia sudah menikah, maka dirajam. Kalau dia belum menikah, dicambuk, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Berarti itu ada hadnya. Itu ada hukumannya. Atau diantaranya disebutkan ada laknat. Seperti Allah mengatakan atau Rasul mengatakan la'anallah. Ya, an Yahud wan Nasara, dan Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadha qubur anbiya'ikum masajid. Mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid-masjid. Itu dilaknat, berarti menjadikan kuburan sebagai masjid, itu hukumnya dosa besar. Begitu pula ada wa'id fil akhirah, adanya ancaman di akhirat. Seperti la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka memutuskan hubungan silaturahim atau qati'ur rahim itu termasuk dosa besar. Begitu pula yang lainnya. Dan ini pun diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya diterangkan di dalam hadis Abu Dawud tadi, sebagaimana diterangkan pula di dalam kitab Sahih Al-Jami, hadis yang ke-6491. Nah, itu yang diterangkan di dalam masalah ini. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini memberikan faedah dan manfaat, khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Benaran datangnya dari Allah, salah itu kesalahan Anda sebagai manusia biasa. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.